Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana? Sehat kan? Oke, kami dari kelompok satu akan membagikan video pembelajaran dari sebuah aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi penghitung kalori harian, guna untuk memenuhi salah satu syarat nilai akhir dari mata kuliah algoritma pemrograman 2 yang akan dijelaskan oleh seluruh anggota kelompok dan akan ditampilkan outputnya pada akhir video. Jadi, tonton sampai habis ya. Let's go! Yang pertama, ada deskripsi program. Program ini adalah program aplikasi konsol yang digunakan untuk menghitung total kalori makanan berdasarkan data yang diinput oleh pengguna. Ada 4 fitur utama dalam program ini. Yang pertama, menghitung total kalori makanan berdasarkan porsi. Kedua, menyimpan data diri pengguna seperti nama, tinggi, berat badan, umur, dan jenis kelamin. Yang keempat, menampilkan daftar makanan yang tersedia beserta kalorinya. Yang keempat, menggunakan warna untuk mempercantik tampilan konsol. Selanjutnya ada konsep. Konsep dari aplikasi ini adalah untuk membantu sang user menghitung kalori yang pas di saat menjalankan sebuah program diet maupun bulking. Lalu ada tujuannya. Tujuan dari program ini terbagi menjadi 3, yaitu membantu pengguna untuk menghitung kalori, karena program ini dirancang untuk membantu pengguna mengetahui jumlah kalori dari makanan yang dikonsumsinya berdasarkan data porsi yang dimasukkan. Yang kedua, menyediakan basis data makanan dan kalori. Dengan daftar makanan yang sudah disertai informasi kalori per 100 gramnya, pengguna dapat dengan mudah mencari dan memilih makanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran nutrisi, seperti memberikan wawasan kepada pengguna tentang jumlah kalori yang terkandung dalam berbagai jenis makanan, sehingga mereka dapat membuat pilihan yang lebih sehat. Dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pentingnya akan menjaga kalori dalam seporsi makanan. Secara keseluruhan, tujuan program ini adalah menjadi alat sederhana namun bermanfaat untuk mendukung gaya hidup sehat melalui pengelolaan asupan kalori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bangga Saputra. Saya ketua dari kelompok satu. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek dengan nama perhitungan kalori dalam makanan. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dalam code-nya dan juga variabel serta logika dalam code-nya. Oke, pertama-tama kita akan membuat library untuk semua data yang ada. Library pertama yaitu IOStream. Library pertama yaitu IOStream. Yang kedua IOManit. Yang ketiga map. Yang keempat string. Yang kelima limits. Yang keenam cmap. Yang ketujuh vector. Yang ke-8 chrono. Yang ke-9 grid. Setelah itu kita akan memvalidasi warna untuk membuat warna dalam terminal. Validasinya yaitu if def underscore win 32. Setelah itu kita akan membuat library untuk warnanya gunakan Windows. Setelah itu kita akan meng-end library-nya.
for using name space dulu untuk mempermudah dalam penggunaan cout dan cin, serta untuk membuat variabel-variabel atau fungsi-fungsi lain. Setelah itu kita akan membuat fungsi untuk menampilkan loading dengan tipe data void fungsi yang bernama loading animation. Ini cout lebih kecil, titik 2 n. Kita akan membuat perhitungan di sini kan saya mau pakai titik ya, ini contohnya. Setelah kita um, ngerunning, outputnya akan seperti ini, titik titik titik. Nah, kita akan membuat 3 titik seperti itu, seperti ini. Jadi di for sini buka kurung tutup kurung, in i sama dengan 0, titik koma, i lebih kecil dari 3, i plus plus, seperti ini. Kurung kurawal cout 2 di sini untuk titiknya. Jadi seperti ini. Ini untuk memastikan output titiknya langsung ditampilkan ke dalam terminalnya. Kalau ini untuk setelah output titiknya ditampilkan dalam terminal, dia akan menampilkan menunya, menu dari tuan kalori. Nah, untuk satunya ini digunakan untuk delay dari si titiknya ini. Delaynya kalau 1 detik, kalau misalnya 2 detik, kalau misalnya 5 detik, seperti itu. Nah, kita akan end line dari loadingnya. Setelah itu kita akan buat class baru. Menurut nama color, color console, color console. Kita membuat private-nya dulu, buat validasi untuk warnanya seperti tadi, if def pin 32. Dan juga di sini untuk handle-nya, untuk handle si warnanya dengan H console. Terus and if itu kita akan membuat publiknya karena fungsinya color
konsol. Jadi kita buat validasi warnanya seperti tadi. Dari Win32 ini dari versi saya kan menggunakan MingW32 dengan versi MingW-nya. Jadi saya menggunakan Win32. Ini hub konsol sama dengan get std handle. Setelah itu kita akan mengenum colornya. Jadi enum di sini untuk string ke sama dengan mengubah string ke integer. Maaf, bukan sama dengan mengubah string ke integer. Jadi blue ditandai dengan integer satu seperti itu. Dan green ditandai dengan dua dan ditandai dengan integer tiga. Itu red integer 4, itu yellow integer 6, itu white tandai dengan integer 7. Setelah itu kita akan membuat variabel baru, yaitu variabel void. Ah, bukan variabel void, variabel set color. Buat validasi seperti tadi, validasi warnanya. Bungkur awal dulu, jangan lupa. If that's 32. Untuk ini di sini variabel set colornya. So, eh, untuk di sini ada kesalahan yang void set color nih, kita merupakan ini harusnya color kayaknya C besar kapital seperti itu. Setelah ini di koma yaitu N. Ini seharusnya bukan N, yaitu else. Setelah itu kita akan men-switch color-colornya yang kita sebutkan tadi, blue, green, cyan, red, yellow, white dengan angka ANSI untuk menampilkan di eh, nominalnya. Yaitu pertama switch, setelah itu buka kurung tutup kurung, color, tandai dengan color,
Kita akan membuat case pertama, yaitu blue, titik-titik, di out, titik 2, garis miring 033, array 34M. Jadi di sini adalah eh, angka ANSI-nya. Ditandai dengan angka ANSI-nya untuk blue. Seperti itu. Nah, itu kita akan break. Kita akan lanjutkan yang kedua, yaitu green out, 33. Nah, di setiap angka ANSI ini, kalau untuk blue kan 34. Nah, di sini perbedaannya cuma di array-nya sini. Dalam array sini. Kalau untuk green itu di 32M. Akan beri podcast lagi. Cian. 33. Tes baru lagi. Sekarang warna red. Hmm, 31M. Break. Setelah itu yellow. Cash. Yellow. See out. Titik 2. 033. 37M. On break. Untuk yang cash terakhir, cash warna terakhir, cash white. Ya, bro. Maaf, maaf. Tadi di ANSI rep ini 33, dan di ANSI maaf, untuk di ANSI yellow di sini ini ANSI-nya 33M, dan untuk di ANSI white-nya 37M. Baiklah, setelah kita membuat cache white, kita akan break dulu. Setelah itu kita akan membuat cache default.
Di sini kan perbedaan jelas ya. Untuk case berwarna, kebanyakan di sini ditandai dengan 34, 30-an lah. Dan di sini untuk case defaultnya ditandai dengan 0M. Kan break. Di sini kita akan meng-end if tadi yang di atas. Sebenarnya kan kita belum meng-end if tadi. Itu kita akan membuat fungsi baru untuk mereset color yang sudah kita buat tadi. Buat validasi colornya dulu. If def ini kita sama seperti tadi, console set cancel text at console. Nah, untuk yang seperti ini tadi, set cancelnya, set konsolnya, di sini ditandai dengan color. Nah, di reset color, di sini ditandai nih, untuk set colornya ditandai dengan color. Dan di reset color, set konsol atributnya ditandai dengan white. Itu else. Untuk else-nya ini eh, kita akan membuat warna defaultnya. Defaultnya kan tadi cout string garis miring 033 array 0n. Kita akan dan di sini kita end if. Di sini kita akan membuat class baru lagi yang bernama call aktif if call yaitu kue ukur awal kita membuat prefatnya dulu. Privat color sol atau CC disingkatnya, color console. Nah, di sini kita membuat validasi untuk library mapnya untuk list data-data makanan yang kita miliki. Ya, in player
string itu seribu besar. Ini kita buat database sama dengan seperti ini. Kita mau buat sekitar 20 jenis makanan dan kalorinya. Yang pertama satu si di sini kalorinya itu per 100 gram. Jadi dalam 100 gram nasi ada 129,0 kalori. Buat 20 sekitar 20. Setelah kita membuat list makanan, kita akan membuat struktur untuk si user. Di sini variabel usernya yang pertama tipe datanya string untuk nama, eh, integer untuk tinggi, berat, integer lagi untuk berat, yaitu integer lagi untuk weight. Setelah itu char untuk gendernya. Nah, untuk di sini untuk makanan kan library-nya menggunakan map. Nah, untuk si user kita akan menggunakan library vector. Vector lebih kecil, pair lebih kecil, pair lebih kecil, string lebih kecil, koma, in lebih besar. Untuk koma, double lebih besar, set.
Setelah itu kita akan membuat variabel untuk print headernya. Void print header dengan konstanta string dan text seperti itu. Bungkur awal, setelah itu consnya in with jadi di sini untuk konstanta in with untuk lebarnya di sini 50 dan juga untuk lapisannya in padding sama dengan untuk lapisannya itu rumusnya width lebar dikurang teks dikurang panjang teks dot length teks dot length tutup kurung gak kurung terus di luarnya garis miring bagi dua. Setelah itu kita akan set color console dot set color console. Pertama kita buat warna biru untuk si menunya dulu. String lebar sama kutip kutip satu sampai dengan setelah itu inline. Untuk set color kedua PC untuk untuk set color kedua yaitu cc dot set color kurung tutup kurung color console ditandai dengan warna cyan. Cout lebih kecil string di sini untuk yang kedua menggunakan padding lapisannya padding koma di sini juga perbedaannya eh, ketik satu setelah itu spasi kecil lebih kecil teks teks kecil kecil inline. Untuk yang ketiga color console dot set color. Tuh,
color konsol, kita balikan warnanya menjadi blue. Hot, string, di sini width, koma, satu sama dengan kecil-kecil line. Yaitu di bawahnya color console, set color, buka kurung, itu koma. Nah, jadi di sini seperti ini. Ini kan untuk headernya, untuk yang paling atas, untuk si menunya. Ini untuk si menunya. Nah, di sini menggunakan yang pertama warna biru untuk si sama dengan, dan untuk teksnya menggunakan cian, dan bawahnya lagi sama dengannya menggunakan warna biru. Jadi eh, teksnya diapit dengan dua sama dengan, atas dan bawah, seperti itu. Jadi di sini setelah menu ini keluar, setelah itu akan mereset color. Nah, untuk mereset color kita sudah membuat validasinya ini. Jadi reset color akan membuat warna default 0M, seperti itu. Oh iya, ada satu lagi yang salah. Ini untuk si kurung kurawal ini dipindahkan saja di sini. Seharusnya di sini, di sini, di atas in main, seperti itu. Di sini tambahkan saja selected foods. Tadi tipe salah penamaan. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Untuk codingan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Subhana Padri dari kelompok 1 dengan aplikasi yang kami buat menghitung jumlah kalori. Saya melanjutkan codingan dari teman saya yang sebelumnya. Nah, contoh ini tuh kita fungsi display itu, fungsi ini digunakan untuk menampilkan daftar makanan tersimpan di vote database yang sebelumnya tuh yang dikerjakan teman saya. Nah, fungsi ini juga mencakup pewarna teks konsol dengan menggunakan color console. Nah, contohnya seperti ini nih. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya nih.
Contohnya ini, kenapa hijau, untuk kita pakainya warna hijau contohnya. Nah, kenapa kita pakai si outing ini, menampilkan agar supaya data set ini itu biar kelihatan rapih gitu, contohnya gitu. Makanya kita pakai kayak gini tuh biar kelihatan rapih di outputnya itu. Nah, ini tuh sebagai header, tolong header ya. Nah, kita headernya pakai warna green. Nah, dan ini contoh kedua, set color yellow. Kenapa kita pakai yellow? Biar warnanya tuh nggak terlalu sama gitu. Jadi, nah kita pakai ini ya, kode untuk contoh kode makanan, nama porsi. Nah, ini membantu untuk biar tampilannya lebih agak longgar gitu, jadi rapih lah kelihatannya mah.
Di sini kita pakai for cost auto item foto database ini itu menggunakan untuk range atau base for loop untuk membaca setiap elemen di dalam vote database itu. Nah, kita pertama pakai item first item. Nah, first item itu kayak kode nama makanan. Kedua, item second first. Nah, ini tuh untuk nama makanannya. Kalau ini kan kode makanan, kalau ini nama makanan. Nah, untuk set way itu digunakan untuk ukuran, mengukur lebar, kayak lebar nama teks yang biar sejajar gitu, nama-nama kayak gininya nih tuh biar sejajar. Nah, if item persenan 1 sama dengan 0, ini logikanya ini tampak karena item ini tuh hasilnya sama dengan 0. Terus situ kita reset. Nah, ini tuh untuk mengembalikan warna teks jadi supaya lebih kayak seperti awal itu, kayak menampilkan awal gitu, kembalikan. Nah, selanjutnya saya mengerjakan fungsi input data user. Nah, fungsi ini tuh digunakan untuk meminta input data dari pengguna atau user itu, kayak contohnya nama, tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, umur, ya segitulah. Nah, contoh pertama, kita pakai print. Nah, print header itu fungsinya ini tuh tidak terlihat di cuplikan. Memungkinkan itu kayak tidak terlihat, cuma kayak buat nampilin itu aja, kayak masukin data dirinya, kayak contoh nama, alamat, nama, tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, sama umur gitu ya. Nah, yang pertama kita pakai ini ya.
Nah, yang pertama ini kita ini dulu nama, contoh nama. Nah, kenapa ininya cyan itu kayak warna biru muda. Nah, kenapa kita pakai Gatlin Sin Scarlet name atau name lah gitu ya. Ini meminta untuk kayak nama lengkap si user itu. Nah, contoh kedua. Nah, tinggi badan kita pakai sentimeter ya. Nah ini tuh buat kayak memasukkan tinggi badan, makanya kita pakai height. Selanjutnya berat badan ya. Nah, berat badan kita pakai kilogram. Sin Nah, kalau berat badan kita pakai ini weight. Nah, selanjutnya kita pakai umur. Nah, kalau untuk umur kita pakai age.
Nah, kenapa kita pakai ini nih? Nah, ini pakai ini nih. Ini tuh untuk membersihkan neulen yang tersisa di buffer agar tidak mengganggu input berikutnya. Nah, ini tuh buat gender. Ini tuh buat jenis kelamin, kayak gender itu kayak jenis kelamin kayak laki-laki atau perempuan. Nah, segitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Oktaviani dari kelompok 1. Dengan aplikasi yang kami buat adalah aplikasi penghitung kalori. Di sini saya akan melanjutkan codingan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membuat program untuk menghitung jumlah kalori dengan rumus. Di sini kan ada variabel calculate calories, ini untuk menghitung jumlah kalorinya dengan tipe data double. Kemudian select foods.clear. Nah, select food.clear ini untuk membersihkan atau menghapus semua elemen di list yang ada di select foods. Jadi setiap kali fungsi ini dipanggil, maka data sebelumnya tidak mempengaruhi hasil baru. Kemudian ada variabel add more bertipe data karakter. Nah, variabel add more ini untuk menyimpan input dari pengguna ketika pengguna ingin menambahkan makanan lagi atau tidak. Selanjutnya ada variabel total calories. Nah, variabel total calories ini untuk menghitung dan juga menyimpan jumlah kalori dari makanan yang dipilih oleh pengguna menggunakan tipe data double. Nah, di sini ada perulangan do while. Di sini ada display food list. Ini untuk menampilkan daftar makanan berupa kode makanan, nama makanan, dan juga gramnya, porsinya dalam gram. Kemudian di sini ada variabel food code atau kode makanan yang bertipe data integer. Nah, ini untuk menyimpan ketika pengguna menginput kode makanan yang dipilih, maka akan disimpan di food code, di variabel food code. Kemudian ini ada set color berwarna cyan, ini untuk memberikan warna pada teks kode ini. Selanjutnya, pengguna akan diminta untuk menginput kode makanan yang dipilih.
Di sini kan ada if food database.find. Ini untuk menemukan apakah kode makanan ini ada di dalam database makanan atau tidak. Jadi di sini ada kondisi di mana jika pengguna menginput kode makanan yang tidak tersedia di database makanan atau database food, maka dia akan muncul loading animation berwarna merah. Lalu selanjutnya akan diikuti dengan tulisan kode makanan tidak valid yang berwarna merah. Di sini, jika pengguna menginput kode makanan yang tersedia di food database, maka akan diarahkan untuk mengisi porsi dalam gram yang bertuliskan warna cyan. Di sini ada variabel portion dengan bertipe data integer untuk menyimpan porsi dari makanan yang dipilih oleh pengguna. Jadi ketika pengguna memasukkan porsi misal 100 gram, maka itu akan disimpan di variabel portion ini. Jadi di sini ada variabel kaloris, jadi data double. Ini rumusnya, jadi porsi dibagi dengan 100, kemudian dikali dengan kalori per 100 gramnya. Jadi ini itu mengambil nilai kalori per 100 gram makanan dari database. Kemudian total kaloris bersama dengan kaloris itu adalah kalori dihitung untuk porsi yang diinput lalu ditambahkan ke total kaloris. Selanjutnya ada select foods.push_back. Itu adalah data makanan yang dipilih berdasarkan nama makanan, porsi makanan, dan kalorinya yang disimpan di select food. Ini merupakan nama makanannya, kemudian ini porsinya, dan ini kalorinya. Terus selanjutnya pengguna harus menginput Y atau N jika ingin menambahkan lagi makanannya. Jadi Y untuk yes dan N untuk no. Kemudian di sini ada variabel add more untuk menyimpan ketika pengguna ingin menambahkan lagi makanannya atau tidak, jadi akan disimpan ke add more ini. Selanjutnya ada chain.ignore, itu untuk membersihkan buffer input untuk mencegah terjadinya masalah input. Di sini ada while, add more sama dengan y atau
add more sama dengan Y besar. Jadi pengulangan akan dijalankan minimal sekali, lalu akan terus berjalan selama pengguna ini menginput Y, selama pengguna memilih Y. Jadi ketika pengguna ingin menambahkan makanan lagi atau tidak, maka ketika dia menginput Y, maka program tersebut akan berulang. Lalu ada return total calories. Nah, ini setelah semua makanan dipilih, fungsi akan mengembalikan nilai total kalori yang dihitung. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tubagus Dava Orlando dari kelompok 1, ingin menjelaskan codingan tentang aplikasi penghitung kalori harian, dan saya akan melanjutkan codingan dari Suci, yaitu dari 252 sampai 295. Jadi lanjutan codingannya ini dari sini sampai sini itu untuk mengatur warna teks menjadi hijau saja untuk memberi estetika yang menarik. Nah, untuk dan lanjutan untuk loading animasi ini menampilkan animasi memuat sebelum hasil ditampilkan, buat animasi saja mungkin. Dan untuk header teksnya ini untuk gram dengan nama kolom untuk memberikan format yang jelas, untuk format jelas saja dalam porsi gram. Dan selanjutnya menampilkan kata makanan saja, yang dimana codingan itu yang select food. Untuk bagian ini, yang ini berisi daftar makanan, berisi data makanan yang dipilih pengguna, tiap elemen dan format. Food first ini nama makanannya contohnya adalah nasi, dan food first second ini porsi dalam gram, contohnya misal 200 gram. Dan food second ini total kalori berdasarkan porsi, contoh 250. Dan set 15 dan set 13 ini mengatur lembar kolom agar lebih rapih dalam tampilan, dan beberapa gram gitu. Terus untuk tampilan kalorinya, nah ini nilai total kalori yang dihitung sebelumnya. Bagian ini memastikan bahwa hasil perhitungan total kalori tampil secara terpisah dengan format menonjol, seperti itu. Dan untuk animasi header data diri ini, header data diri warna kuning ini nih, yang color konsol ini diubah jadi warna kuning. Dan konsol yellow ini digunakan untuk membedakan data diri dari hasil total kalori sebelumnya. Dan loading animasi ini juga untuk menambah jeda waktu agar pengalaman pengguna lebih efektif. Yang ini loading animasi ini. Nah, untuk menampilkan data diri pengguna, yang ini current name ini nih, yang data diri dari sini sampai sini. Current user objek menyimpan informasi pengguna, dan height tinggi badan dalam sentimeter, current user weight berat badan dalam kilogram, dan current user age untuk usia, current user gender untuk kelamin, tentu saja laki-laki atau perempuan, seperti itu. Dan untuk reset color ini, yang ini mengembalikan warna konsol ke pengaturan awal untuk menghindari konflik warna pada output berikutnya. Nah, jadi kesimpulannya, yang fungsi display ini adalah fungsi akhir yang menampilkan hasil perhitungan total.
fungsi dari yang mulai dari sini itu untuk display, menampilkan hasil perhitungan total dan display kalori berdasarkan makanan yang dipilih, menampilkan data diri pengguna sebagai ringkasan tentunya, dan menggunakan format teks yang rapi dan warna, memberikan tampilan estetis dan user friendly tentunya. Lalu menambahkan elemen interaktif seperti animasi, yang ini seperti animasi untuk lebih menarik gitu, seperti diganti-ganti dan ya begitu, seperti diganti supaya lebih menarik lah. Fungsi ini penting, tentu saja penting, karena merupakan bagian akhir dari proses aplikasi kelompok kami, di mana semua hasil dihitung dan disampaikan kepada pengguna, seperti ini yang COT ini, total kalori ini dalam fungsi gram-gramnya dan kilo itu per kalori untuk aplikasi, di mana semua hasil dihitung dan disampaikan kepada pengguna yang menggunakan aplikasi tersebut. Mungkin dan itu saja dari saya untuk menjelaskan codingan tersebut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Anam Ataki dari kelompok 1. Kelompok kami membuat sebuah aplikasi yang berjudul untuk menghitung kalori dari sebuah makanan. Di sini saya akan melanjutkan hasil codingan teman saya. Di sini ada public. Public ini adalah modifier atau akses yang memungkinkan fungsi atau variabel dapat diakses dari luar kelas. Lalu ada void run, tipe data void dan fungsi run. Ini adalah fungsi utama yang akan dijalankan saat aplikasi diaktifkan. Lalu ada will true. Ini adalah loop control yang berfungsi untuk membuat perulangan tak terhingga. Jadi menu akan terus ditampilkan kecuali pengguna memilih keluar. Lalu ada di sini ada cc.setColor. cc.color ini berfungsi untuk mengatur warna teks konsol menjadi biru, karena di sini ada color console blue. Blue. Lalu ada loading animation. Ini untuk menampilkan animasi loading, dan cc.resetColor ini untuk menampilkan warna teks konsol menjadi warna default. Lalu ada print header, aplikasi penghitung kalori.
Ini untuk menampilkan text header atau judul aplikasi, yaitu aplikasi penghitung kalori. Lanjut. Oke, kita lanjut. Di sini ada sisi .setColor. Ini untuk mengatur warna teks konsol menjadi biru muda atau cyan untuk menunya. Lalu ada code. Opsi 1 menghitung kalori untuk satu porsi makanan dan opsi 2 untuk keluar. Lalu di sini ada sisi .resetColor. Ini untuk mengembalikan warna teks ke warna default. Lalu kita lanjut. Di sini ada integer choice, tipe data integer dan variable choice. Ini untuk menyimpan input pilihan pengguna. Lalu ada scene choice. Ini untuk membaca inputnya. Lalu di sini ada scene. Di sini ada scene ignore.
Ini untuk membersihkan buffer input agar tidak terjadi masalah di input berikutnya. Lalu ada switch.
Oke, kita lanjut. Di sini ada switch choice. Switch choice ini adalah struktur kontrol yang berfungsi untuk memproses aksi berdasarkan nilai choice-nya. Lalu sini ada case 1 atau opsi 1. Ada input user data, itu untuk mengambil input data pengguna. Lalu ada double total calories, yaitu adalah untuk menghitung kalori berdasarkan input dan mengembalikan nilai bertipe double. Lalu ada display result. Display result ini untuk menampilkan hasil perhitungan kalori kepada pengguna. Lalu ada break. Break ini untuk mengakhiri eksekusi untuk opsi ini dan kembali ke menu utama. Lalu ada case 2 atau opsi kedua. cc.setColor. Di sini cc.color itu untuk mengatur warna teks konsol menjadi hijau atau green. Code ini untuk menampilkan pesan terima kasih dan pemberian rating untuk aplikasinya. Lalu ada cc.resetColor, ini untuk mengembalikan warna teks konsol ke warna default. Return ini untuk menghentikan eksekusi fungsi run sekaligus keluar dari aplikasi. Lalu kita lanjut. Lalu di sini ada cc.setColor. Ada default dulu ya. Default ini untuk menangani input yang tidak valid. cc.setColor ini untuk mengatur warna teks konsol menjadi merah. Lalu ada loading animation. Loading animation ini untuk menampilkan loading animasi. Dan cc.resetColor ini untuk mengembalikan warna teks konsol ke warna default. Lalu ada code pilihan tidak valid ender. Ini
Ini untuk mengatur warna teks konsol menjadi merah jika ada kesalahan atau tidak valid. Lalu ada sisi .reset color. Ini untuk mengembalikan warna teks konsol ke warna default. Kita lanjut di sini. Oke, kita lanjut. Di sini ada int main atau tipe data integer dan fungsi main. Ini untuk memulai eksekusi program. Lalu ada ActiveCal app. Ini untuk membuat objek dari kelas ActiveCal app. app.run. Ini untuk memanggil fungsi run untuk menjalankan aplikasi. Lalu ada return. Return ini menunjukkan bahwa program selesai dieksekusi tanpa kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalizeka Putri, saya dari kelompok 1. Sama seperti teman-teman saya, di sini juga saya akan menjelaskan tentang aplikasi penghitung kalori harian, yaitu outputnya. Di sini saya akan menjelaskan outputnya. Langkah pertama, kita harus menjalankan programnya terlebih dahulu. Ketika programnya dijalankan, akan keluar output seperti ini. Akan keluar output aplikasi penghitung kalori yang disertai dengan dua opsi. Di sini, user akan diminta untuk memasukkan opsi. Jika user memasukkan opsi pertama, maka user akan diminta memasukkan data diri seperti nama, tinggi badan, berat badan, umur, dan jenis kelamin. Sebelum lanjut ke output yang selanjutnya, di sini ada notes bahwa data diri yang dimasukkan user ini tidak berpengaruh dalam kalori makanan. Jadi, data diri ini berupa tinggi badan, berat badan ini tidak mempengaruhi kalori yang akan dihitung, kalori yang akan diinput. Lalu di output selanjutnya ada list dataset. List dataset ini berisi makanan, nama-nama makanan yang sudah dihitung porsinya dalam 100 gram. Di sini ada 20 makanan dan di sebelah kiri ini ada kode makanan yang akan dimasukkan di bawah ini. Kalau user memasukkan kode 1, yaitu akan keluar nasi dan di sini user akan diminta memasukkan porsi atau gram. Misalnya user ingin 150 gram nasi. Lalu di sini ada mau menambahkan lagi Y or N. Y or N ini melambangkan yes or no. Yang artinya jika user ingin menambah, user bisa memasukkan inputan Y. Kalau jika user tidak ingin menambah, user bisa memasukkan inputan N. Oke, kita akan tambah. Lalu makanan kedua, misalnya user ingin memasukkan kode 3 yaitu daging. Di sini ditulis gramnya 150 gram. Ingin menambah lagi, ya. Masukkan kode 18 yaitu buah pisang yang ingin dihitung dalam 50 gram. Jika user tidak ingin menambah lagi, akan memasukkan inputan N. Lalu akan keluar output seperti ini. Total kalori yang terdiri dari jenis makanan, porsi yang berupa gram dan kalori. Dan total kalorinya dan ada data dirinya. Seperti nama, tinggi, berat badan, umur, dan jenis kelamin. Oke, di sini di dalam jenis makanan 150 gram nasi berjumlah 193,5 kalori. Sedangkan 150 gram daging kalorinya 375. Dan 50 gram pisang kalorinya 44,5. Jadi total kalori sang user adalah 613. Ini adalah total kalori dari satu porsi yang akan dimakan. Di sini ada data dirinya. Lalu di sini ada opsi lagi. Jika ingin menghitung lagi, user bisa memasukkan 1. Jika tidak ingin lagi, user bisa memasukkan 2.
Lalu, jika user tidak ingin memasukkan data dirinya lagi atau tidak ingin menghitung kalori lagi, user bisa memasukkan inputan 2 yang otomatis akan keluar output seperti ini, yaitu terima kasih telah menggunakan aplikasi ini, tolong berikan rating untuk aplikasi kami. Terima kasih. Oke, jadi ini adalah output yang keluar ketika kalian menjalankan program aplikasi yang telah kami buat. Di sini kami menggunakan desain atau warna yang berbeda agar tidak menyatu satu sama lain dan agar user pun bisa dapat membedakannya. Contohnya, seperti inputan itu kita warnakan dengan putih, sedangkan untuk opsi kita warnakan dengan warna biru muda. Dan untuk list datasetnya, kode makanan, nama makanan porsi kita kasih warna kuning. Dan itu akan terus berlaku sampai selesai.